Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sosok yang memiliki kepribadian paling istimewa, kepribadian yang penuh dengan keajaiban. Beliau adalah tentunya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara sosok junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana keagungan akan sifat-sifatnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab As-Sab'iyatu fi Mawaidil Birriyat disebutkan bahwa ketika Nabi Adam menikahi Hawa, Allah menentukan mas kawin perkawinan mereka adalah dengan bersolawat kepada nur baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diciptakan terlebih dahulu daripada Nabi Adam dan Hawa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, hal ini menunjukkan bahwa baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah benar-benar dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi hambanya dan kekasihnya di dunia dan akhirat. Selain itu, bersolawatnya Nabi Adam kepada Nur Muhammad di hari perkawinannya dengan Hawa menunjukkan bahwa kelak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, ia akan menjadi sosok yang diagungkan oleh manusia di seluruh jagat raya sepanjang zaman, sepanjang masa. Oleh karena itu, kelahiran beliau diiringi dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa bayi ini lahir dengan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah memang benar-benar manusia istimewa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin umat manusia terbesar sepanjang sejarah dunia. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Syekh Abu Nasru Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani menceritakan di dalam kitabnya sebagai berikut. Pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 keajaiban yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di antaranya adalah: pertama, setiap wanita yang mengandung akan merasa letih dan berakibat dari beban yang dikandungnya. Akan tetapi ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mengandung, ia tidak merasa letih dan berat akibat dari beban kandungannya. Yang kedua, setiap wanita yang mengandung akan merasa kesakitan di saat melahirkan bayinya. Akan tetapi
ibunda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami hal itu. Yang ketiga, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar dari rahim ibunya, beliau langsung sujud dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, seraya berkata dalam sujudnya, ummati, ummati, umatku, umatku. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Yang kelima, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, setan dan jin tidak bisa naik lagi ke langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, para jin yang hendak naik ke langit tiba-tiba ditolak, tidak boleh naik lagi ke langit. Akhirnya para setan dan jin tersebut menuju ke tempat iblis laknatullah untuk melaporkan kejadian ini kepada iblis. Mereka berkata, kami sudah bisa naik turun ke langit, tetapi pada hari ini kami ditolak, tidak boleh naik lagi ke langit. Mendengar laporan itu, iblis menyarankan, berkelilinglah kalian ke bumi bagian timur dan barat untuk menyelidiki apa yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian para setan dan jin itu berangkat mengelilingi bumi, mulai dari arah timur hingga ke arah barat, hingga mereka tibalah di kota Mekah. Ketika tiba di sana, para setan dan jin itu terkejut. Mereka melihat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir dan dikelilingi oleh para malaikat. Nurnya memancar sampai ke langit, dan para malaikat turun silih berganti memberikan hormat kepadanya. Akhirnya setan dan jin itu kembali menghadap kepada iblis, kemudian melaporkan apa yang terjadi. Mendengar laporan dari setan dan jin tersebut, iblis langsung menjerit dengan jeritan yang keras sekali, seraya merintih, aduh, telah lahir tanda-tanda alam yang menjadi rahmatnya anak keturunan Adam. Oleh karena itu, kalian mulai hari ini dan seterusnya tidak akan bisa naik lagi ke langit. Yang keenam, sesungguhnya Halimah, wanita yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu air susunya tidak bisa mengalir, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusu kepadanya, maka langsung mengalir air susunya. Yang ketujuh, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada suara yang keluar dari Ka'bah. Suara itu berbunyi antara lain, Qul ja'al haqqu ayil Islam wa ma yubti'ul batil wa ma yu'idu ayil kufra. Katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah 128. Qad ja'akum minallahi nurun wan nabiyyu wa kitabun qur'anun bayyinun dhahir. Telah datang kepadamu cahaya, nur dari Allah, yaitu nabi dan kitab Al-Qur'an yang nyata, artinya yang jelas dan tampak. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira. Wahai nabi,
sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Surat Al-Baqarah 119. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, berkatalah Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, aku melihat dalam kitab Taurat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ketika bintang yang sudah kalian kenal dengan nama bintang Sabit itu bergerak dan berjalan dari tempatnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bintang Sabit itu berjalan dan semua orang Yahudi mengetahui tentang peristiwa tersebut, bahwa berjalannya bintang Sabit merupakan tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Tapi mereka menyembunyikan kejadian itu karena ada rasa hasud pada diri mereka. Allah juga mengkabarkan kepada Nabi Isa alaihi salam tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil. Di dalam kitab tersebut dikatakan, ketika pohon-pohon kurma yang sudah kering tiba-tiba keluar daunnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir ke dunia ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, benar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, pohon-pohon kurma yang sudah kering tiba-tiba keluar daunnya dan berbuah. Orang-orang Yahudi mengetahui peristiwa tersebut, tetapi mereka menyembunyikannya karena ada rasa kedengkian mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengkabarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Zabur. Disebutkan dalam kitab tersebut, ketika mata air yang sudah kalian kenal kering airnya, tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir ke dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan tanda-tanda tersebut telah diketahui oleh mereka, maka mereka kaum Yahudi itu menyembunyikannya karena bercokolnya rasa hasud pada diri mereka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, diriwayatkan sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, di mana dalam Ka'bah tersebut telah tersimpan beberapa patung berhala, tiba-tiba patung-patung itu jatuh dari tempatnya dan tersungkur dalam bentuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga mendengar suara dari balik dinding Ka'bah, Nabi yang dipilih telah lahir, yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan diriku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, diceritakan dalam kitab Maulidul Berjanji, pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncullah kejadian-kejadian yang luar biasa dan keanehan-keanehan yang mengherankan. Semua itu sebagai bukti atas kenabiannya, sekaligus memberikan pengertian bahwa beliau adalah seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperketatlah penjagaan langit dan diusir semua setan-setan yang kurang ajar supaya hengkang dari langit beserta antek-anteknya. Bintang-bintang yang bercahaya bergerak melempari setiap setan yang terkutuk pada saat mereka berusaha menerobos naik ke langit. Bintang-bintang Zuhrah merendah turun untuk menghormati atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tampak menjadi terang dengan cahayanya bintang-bintang tersebut, juga lembah-lembah tanah haram dan gunung-gunungnya. Keluarlah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW berupa cahaya terang yang pantulan cahayanya sampai menyinari gedung-gedung tingkat di negeri Syam, Syria, yang dikuasai oleh seorang kaisar, sehingga gedung-gedung itu tampak dengan jelas bagi penduduk yang ada di lereng tanah Makkah. Menjadi hancur berantakan gedung-gedung tinggi yang berada di kota-kota kerajaan Kisra Persia, yang pembangunannya dibuat dengan megahnya oleh Patih Anusyirwan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, juga berguguran 4 pot besar pada puncak bangunan yang menjulang tinggi dengan indahnya di kerajaan Kisra. Terjadi pemberontakan dan malapetaka hebat yang mengakibatkan perpecahan kerajaan tersebut. Padamlah beberapa tempat api unggun penyembahan yang berada di seluruh kerajaan Persia. Kesemuanya itu akibat dari pancaran cahaya terang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang menyinari alam ini dan kecemerlangan wajahnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian mengendaplah air telaga kota, yaitu sawah yang menjadi perbatasan daerah antara kota Hamazan dan kota Qum dari wilayah negeri Azam. Kekeringan itu karena berhentinya aliran atau air yang menjadi sumbernya. Meluaplah air di jurang desa Samawah yang merupakan hutan dalam lembah dan ladang sawah. Padahal sebelumnya tidak pernah ada air dari tempat tersebut. Meluapnya air itu akhirnya digunakan untuk minum orang-orang yang haus kerongkongannya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW berada di suatu tempat yang perkampungannya terkenal dengan sebutan Makkah. Dikisahkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, pada saat menjelang kelahiran Rasulullah SAW, maka bergoncanglah arasy, bergembiralah menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kursi Allah bertambah takut dan tenang karena kemuliaan beliau. Langit penuh dengan cahaya, terdengar suara gemuruh malaikat membaca tahlil, tahmid, dan istighfar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Ibu Rasulullah SAW selalu melihat berbagai macam keanehan, dari kemegahan dan keagungan derajat putranya hingga sempurna masa kandungannya. Ketika ibunya telah merasakan akan bersalin, dengan seizin Allah Tuhan menciptakan makhluk, maka lahirlah kekasih Allah Muhammad dalam keadaan sujud bersujud bagaikan bulan purnama dalam kesempurnaannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam kitab Maulid Ad-Dibai juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan dengan kekuasaan Allah, juga bercelak dengan celak petunjuk Allah. Maka menjadi teranglah karena keindahannya menyinari padang yang luas. Akhirnya menjadi terang benderanglah semesta alam ini akibat dari cahaya yang dipancarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama kali yang menjadi keagungan mukjizatnya adalah padamnya api persembahan negeri Persia, Iran, dan runtuhnya panggung kehormatannya. Dilimparkannya para setan dari langit dengan bintang-bintang yang membakar. Raja jin yang angkuh dalam menguasai kerajaannya seketika itu menjadi hina dan tunduk. Kesemuanya itu dikarenakan kebesaran cahaya baginda Nabi Muhammad SAW yang cemerlang, dan menjadi teranglah semesta alam akibat dari keindahan cahayanya
sampai Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada wanita yang menyusui. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, itulah diantara kehebatan dan keajaiban yang terjadi yang mengiringi kelahiran calon pemimpin umat terbesar di dunia, di mana kelahirannya selalu dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, karena beliau membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga dari menyimak kisah ini kita semua bisa bertambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang kemudian bertekad dalam hati untuk berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat mulia beliau. Semoga kita semua diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meneladani jalan-jalan dan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.